Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Saputra. Saya berasal dari kelas 2A Hukum. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang klaster Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa poin-poin penting yang dimana di setiap poinnya itu saya telah merangkum 5 poin. Jadi langsung saja yang pertama, pada poin yang pertama ini berkaitan tentang ketentuan alih daya atau outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Sedangkan dalam Perpu ini jenis pekerjaan alih daya dibatasi, yang artinya jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah. Kemudian di poin yang kedua, ini berkaitan tentang penyempurnaan dan penyesuaian perhitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formulasi penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PPI. Pada Perpu ini juga ditegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi atau UMP serta dapat menetapkan upah minimum UMK apabila hasil perhitungan UMK lebih tinggi daripada UMP. Kemudian di poin yang ketiga, ini tentang penegasan kewajiban menetapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk memperkerjakan buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Yang artinya pada perjanjian kerja, seseorang pekerja yang belum memiliki masa kerja kurang lebih dari 1 tahun lebih ini tidak berfungsi atau tidak berlaku untuk para pekerja tersebut. Kemudian di poin yang keempat, ini terkait penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada hal ini, pemerintah telah menegaskan bahwasanya tidak ada pendiskriminasian terhadap pekerja baik itu disabilitas maupun pekerja biasa. Jika kita lihat pada masa sekarang atau industri perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sekarang, banyak sekali mereka menggunakan atau memperkerjakan orang-orang disabilitas tentunya dengan aturan yang berbeda dengan para pekerja pada umumnya. Kemudian pada poin yang kelima, ini perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak dan waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh serta terkait manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dalam hal ini para perusahaan atau pemilik pekerja yang memperkerjakan orang ini, perusahaannya wajib mengeluarkan upah yang dimana upahnya tersebut berkaitan dengan tunjangan-tunjangan, misalnya tunjangan hari raya atau THR maupun tunjangan-tunjangan lainnya untuk mensejahterakan para pekerja. Nah, pada intinya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan ini bertujuan untuk mensejahterakan para pekerjanya, yang artinya seluruh keluh kesah ataupun tanggungan, bisa dikatakan kesejahteraan ketenagakerjaan ini diatur penuh dalam undang-undang ini tersendiri. Baik, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya pada siang hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang salah maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.